Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Masih bahas Redford. Sebetulnya saya sudah males teman-teman ya. Tapi ya apa boleh buat. Masih banyak yang request gitu ya. Bahas lagi Redford. Ya udah bahas lagi gitu. Oke, sekarang saya ada informasi ya dari intelijen saya ya yang ada di grup Redford. Nah ini nih intelijen saya nih. Wah, keren ya. Ada pengumuman di grup sinyal trading Redford Indonesia nih teman-teman ya. Ini dari Tono Asalam. Ya, setahu saya Tono, iya ya. Ada namanya tuh, admin ya. Tapi kaget tuh saya ya. Kaget. Kenapa? Mas Tono Asalam ini mentor Tono kok sekarang nggak ada mukanya gitu ya. Kehilangan muka mungkin. Foto profilnya nggak ada, cuma TA aja. Aduh, klasik ya. Nah, di sini assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi, pagi. Saya bikinnya siang nih video. Harap tenang dengan kepala dingin. Ingat deskripsi saya di atas ada keterangan high rise, high return. Oke. Nah, kan muncul tuh ya. Risiko tinggi, pengembalian tinggi atau keuntungan tinggi. Itu di akhir-akhir ketika sudah gejala scam, mentor-mentor atau leader pasti mengatakan seperti itu. Coba bayangkan di awal-awalnya para leader-leader Redford itu mengatakan nggak hal seperti itu. Nggak ada kan. Profit pasti tanpa risiko kayak gitu kan di awal-awal. Nah, kalau sudah scam pasti muncul semua investasi itu ada risikonya ya. Risiko tinggi, pengembalian tinggi, pengembalian besar. Klasik sekali. Terus di balik keuntungan besar terdapat risiko besar. Wah, harusnya risikonya di awal disebutkan. Risikonya scam, itu penipuan, bodong. Nah, investasi yang benar, yang legal gitu teman-teman ya, selalu saya katakan gitu. Investasi yang legal, yang benar, yang benar-benar investasi itu risikonya emang seperti itu. Keuntungan besar, risiko besar gitu. Risiko besar, keuntungan juga besar, pengembalian juga besar. Tapi itu berlaku untuk investasi yang legal dan benar-benar investasi gitu ya. Jadi maksudnya investasi yang benar dan legal tuh ya seperti itu, benar itu kata Tono Asalam itu benar, tapi itu lebih tepat ke investasi yang legal dan benar. Dan risikonya apa? Risikonya itu fluktuatifnya harga komoditinya yang diperdagangkannya. Risikonya seperti itu. Misal sekarang kalian beli aset kripto saat murah gitu kan. Wah, murah nih. Kalian beli dengan nominal yang tinggi misal, besar gitu. Supaya nanti ketika mahal, harganya mahal, kalian untung besar juga ya. Nah, tapi itu kan nggak bisa diprediksi. Bisa saja ketika harga murah, makin murah, malah jadi murah juga saat menjual gitu. Otomatis kan rugi gitu. Nah itu sekarang, atau investasi lain saya contohkan. Sekarang kalian beli emas, katakanlah harganya 10.000 ya per gram emasnya itu, ini misal saja ya, murah. Kalian beli tuh sekarung emas ya. Punya duit 20 juta kali berapa gram gitu kan. Nah, tiba-tiba pada saat mau menjual itu jadi murah. Nah, itu kan rugi gitu ya. Jadi ya investasi ya, mau trading mau apapun itu tetap
harus punya kemampuan analisa sendiri gitu, dan itu bisa didapatkan berdasarkan pengalaman. Kalau orang pertama orang yang nggak tahu apa itu hukum investasi, kalaupun di trading nggak tahu apa itu trading, nggak bisa menganalisis sendiri, ya wajar rugi gitu. Kalau di trading yang legal pun seperti itu ya. Tapi seiring berjalannya pengalaman lah gitu, pengalamannya di investasi yang legal, trading yang legal gitu, itu bisa jadi pembelajaran. Tapi kalau kalian mainnya di trading ilegal, investasi bodong, skema ponzi, percaya sama saya, kalian itu nggak akan dapat ilmu selain ilmu menyesatkan orang lain gitu ya, seperti itu. Terus di sini ada yang membalas nih, iya mas, pihak HOH harus melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan dana anggotanya. Redford jelas sudah tidak fair mengkonversi aset USDT ke REDT secara sepihak. Redford telah ingkar janji buka REDT setelah $10 dan 14 hari. Redford membuat alasan-alasan yang hanya akal-akalan. Kenapa baru sadar sekarang? Saya banyak loh malah dibully. Wah, bahas Redford mulu gitu kan. Salah satunya membahas yang seperti ini. Itu akal-akalan Redford ya. Akal-akalan Redford dari sejak aturan 10 USDT saja itu akal-akalan Redford. Merger apalah itu. Akuisisi itu akal-akalan Redford gitu ya. Ya iya dong, HOH harus bertanggung jawab lah ya, supaya member atau ya orang-orang yang gabung di Redford kan pernah saya bahas, gabung Redford otomatis gabung HOH kan gitu. Sudah pernah saya bahas videonya. Ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Otomatis dong HOH harus bertanggung jawab. Terus selanjutnya di sini kami akan koordinasi seluruh tim Indonesia untuk komplain atas ketidaknyamanan dan kerugian yang kami alami. Harap segera memberikan solusi sebelum orang-orang Indonesia bertindak kepada Heart of Hope. Wah, ya iyalah, minta pertanggungjawaban ke HOH gitu. Ya, minta pertanggungjawaban. Kan ada tim analis kan di sana. Kayak gitu ya. Ada tim analisnya. Ya, tapi ya kok Mentor Tono jadi nggak ada mukanya kayak gini ya? Apa mungkin karena REDT membeku, Mentor Tono sudah nggak ada muka gitu ya? Sudah kehilangan muka. Tadinya kan ini. Nah ini saya informasikan saja. Yang belum sempet tahu ya Mentor Tono ya ini ya. Ada tuh ya. Oke. Ataupun yang belum sempet nyimpen artefak ya. Artefak tuh bukti-bukti mentor atau leader Ponzi atau pemain-pemain Ponzi yang ya baik video ataupun ya dan sejenisnya gitu ya, foto, video, artefak-artefaknya ada gitu ya. Khususnya tuh di channel Ilham Tip itu ya. Ada kan Ham ya? Artefak-artefak pemain Ponzi Redford. Nah, untuk korban yang merasa jadi real korban ya bisa mintalah ya, bisa minta. Sama saya juga ada tuh artefak-artefaknya. Ada juga kan di grup Telegram itu ada yang bikin video. Kalau nggak salah yang sempet komen di channel Kinan tuh, yang fotonya mobil siapa tuh? Males saya sebut namanya ya, bikin video gitu kan. Baru kali ini gitu ya Baekdung muncul. Sok-sokan gitu ya mau melaporkan YouTuber yang membongkar. Aduh ya. Tapi sekarang di grupnya kemana tuh? Biasanya kan pagi siang malam ada tuh yang gambar profilnya mobil ya, si Porsche itu. Jadi untuk orang-orang member Redford ya, khususnya orang awam, nah inilah ya apa yang saya katakan dari awal saya membahas Redford sampai asetnya dibekukan ya ini ya.
terbukti ya. Jadi bukan menebak-nebak ya. Tujuan saya cuma satu gitu ya. Meskipun suka ada bercandanya gitu ya. Tapi tetap ya, saya ingin mengedukasi masyarakat ya supaya tidak terjerumus di investasi bodong skema ponzi. Ya meskipun ada hiburannya gitu ya, intro terus apalah, ada bercandanya saya gitu, tapi tetap tujuan saya untuk orang awam video saya ini ya. Dan biasanya teman-teman ya, ini untuk orang awam juga nih. Ketika suatu platform investasi bodong, skema ponzi, scam yang terakhir yaitu membawa ya kehilangan aset lah kayak gitu. Scam artinya penipuan. Itu biasanya ada 2 kategori korban. Oke. Pertama, ada yang benar-benar korban, biasanya orang awam yang sempat ngeyel dikasih tahu, misal nonton channel saya tapi ngeyel gitu kan, itu orang awam yang benar-benar kena tipu, real kena tipu ya. Ada real korban, terus yang kedua ada pura-pura korban. Nah yang pura-pura korban biasanya leader atau mentor gitu ya. Jadi yang pura-pura korban itu supaya tidak dimintai pertanggungjawaban. Biasanya si leader juga bilangnya saya juga korban, dia juga korban gitu kan. Leader itu padahal selama platform investasi bodong dalam hal ini Redford berjalan, mereka mendapatkan remah-remah komisi ya dari hasil mengundang teman, mengajak member baru. Mereka dapat komisi kan, 3 level gitu kan. Ada juga gaji bulanan kan kayak gitu. Jadi untuk orang awam yang khususnya ya, yang nggak pernah merekrut member lagi tapi kalian kena tipu, ya itu sangat wajib melapor gitu. Itu kalian real korban. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.